Siapa yang menjawab salamku dengan keras, bebas tes masuk surga. Bebas tes masuk UNM sudah hebat, apalagi bebas tes masuk surga. UNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustaz mati. Di belakang, ustaz paling di belakang. Siapa mau takziah? Siapa yang mandikan kok? Orang tua mati, orang muda mati, guru-guru mati, ustaz juga mati, anggota DPR mati. Keras-keras kok di situ. Enggak ada yang anggota DPR di sini nih. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini diangkat oleh Omai Rama Raja Dangdut menjadi lagu. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Apalagi lanjutannya? Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Nah, ini ustaz merangkap artis. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Siapa yang tahu ini Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Kalau ada yang tahu, catat namaku, ku kasih kau special attention dalam rangka penerimaan mahasiswa baru UNM. Surah Al-Baqarah ayat berapa nak? Tidak anda tahu, makanya jangan everyday TikTok, totik. Bosan dia TikTok jadi toke. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak ikut berzakat. Allah menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak ikut berpuasa. Tapi Allah menyuruh kita berselawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh malaikatnya ikut berselawat. Apa manfaatnya berselawat? Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, sebagai amalan istimewa,
dimudahkan studinya. Siswa, mahasiswa, dimudahkan urusannya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan apa lagi? Rezekinya, dan berbagai urusan dari dunia lain. Kita bersahabat di Pak 01, 02, 03, 04, identifikasi anak-anak yang tidak bisa bersalawat. Bahaya itu kalau tidak bisa bersalawat. Nah, kita salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masih pengantar ini sudah 50 SKS. Berhubung karena masih bulan Rajab salah satu amalan adalah banyak beristighfar minta ampun. Kita sama-sama dulu istighfar taubat dan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Sayangnya mic-nya tidak terlalu maksimal, dimaklumi. Jauh dari mic Al-Markas Al-Islami Generalimus. Harus dekat-dekat. Sepertinya mau diterang. Tidak apa-apa. Saya bantu lagi bersikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kadar Allah mempertemukan di masjid yang megah dan mubarakah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun cuaca ekstrim. Ini berarti iman kita bagus. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Isra Mi'raj Sivitas Akademika Semada Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan 01 Semada, 01 UPT Semada Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, dan ananda sekalian yang hebat-hebat calon pemimpin estafet kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Amin. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin yang saya ingin kemukakan pada kesempatan ini dengan durasi 40 menit. Bertahan kini, apalagi disiaran langsung. Selalu itu tiap subuh Anda lihat di Kompas TV, independen dan terpercaya. Independen dan terpercaya. Kalau TV One memang beda. Ini secara langsung, dan ini masuk di media sosial. Media sosial ya. Ini konten kreator saya
alumni ahli media, education faculty of Makassar State University. You understand? Poin yang pertama, pengertian Isra dan Mi'raj. Pengertian Isra dan Mi'raj tersurat di Quran surah Al-Isra ayat 1, juz keberapa? Makanya jangan kebanyak lihat TikTok. Juz ke-15, surah ke-17, surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada yang tahu artinya? Ku kasih kau HP ku, tapi bukan hak milik, dipegang-pegang je. HP ku murah Pak, tapi isinya mahal. Itu ada WA Badan Intelijen Negara Bintang 3, ada WA Pak Gubernur, ada WA Menteri Pertanian. Siapa Menteri Pertanian nak? Itu boleh. Dr. Amran bersaudara dengan gubernur terpilih. Itu dapat hidayah Pak, 4 bersaudara terpilih pegang jabatan. Dr. Amran Menteri Pertanian, Andi Sudirman gubernur terpilih. Anaknya Pak Dr. Amran anggota DPR RI. Terus saudaranya terpilih Bupati Bone. Punya tongko wawasan. Jurusan apa kina? Jurusan apa ki? Jangan kau harus berani Pak. Berani. Kata Isra mengandung pengertian perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Mustawa dan Sabah. Poin pertama sudah minta. Nanti ada ujian akhir semester, ku kasih kau hadiah, kasih ke rumah kosku, tapi bukan hak milik, hanya wak pakai. Saya juga juragan kos nah. Kalau kuliah kau nanti DNM cari kos-kosan, hubungi saya. Poin kedua, status Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj hanya terjadi sekali sejak bumi diciptakan sampai kiamat, sekali. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa spektakuler, fenomenal dan mujizat Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa disebut spektakuler? Dalam waktu sepertiga malam PP menembus 3 alam. Alam pertama disebut alam nasut, yaitu alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, itu disebut alam manusia, alam indrawi, alam fisika, atau alam nasut. Tuliskin supaya jadi ustaz tongko. Begitu saya belajar, tuliskin atau rekam. Sedangkan alam lahut, alam malakul, yaitu dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai lagi ke 7 disebut alam lahut, alam malaikat, malakul. Sedangkan alam ketiga dari Sidratul Muntaha, dari lagi ke 7 ke Sidratul Muntaha ke Mustawa Sabah, arasnya Allah, disebut alam ketuhanan. Malaikat tidak bisa tembus, hancur. Yang ketiga, 2 poin karena ini hari Jumat. Setelah ini saya khutbah di Masjid Besar Petani 3. Yang ketiga, latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak lahir dengan sendirinya, ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Sama kalau menulis makalah, ada latar belakang masalah. Skripsi, tesis, disertasi, ada background, latar belakang masalah. Rasulullah mengalami duka cita yang mendalam, sehingga dalam Islam dikenal 2 tahun. Tahun gajah dan tahun duka cita. Kenapa disebut tahun gajah nak? Ada jamaah karena bukan tahun kambing.
Disebut tahun gajah karena ada pasukan gajah dipimpin oleh Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, tapi gagal karena burung ababil. Dinobatkan Allah dalam surah Al-Fil. Tamki ada semua itu anunya maknanya. Disebut tahun duka cita karena Rasulullah mengalami duka cita yang mendalam. Dua orang yang dicintai dan mencintainya wafat pada tahun yang sama. Siapakah itu? Paman Nabi Abu Talib dan istri Nabi Siti Hadijah. Paman Nabi adalah periset tameng ketika Rasulullah selalu berdakwah. Hadijah donatur karena Hadijah adalah janda kaya, hampir 1/2 kekayaan di Makkah dimiliki oleh Hadijah. Jadi kalau mau kau cepat mapan, kawin kau janda tapi kaya. Nah, Rasulullah bersedih. Semakin menjadi-jadilah cemohan, caci maki, olok-olokan, dilempari tulang unta oleh kafir Quraisy di Makkah. Lalu Nabi berusaha mencari pencerahan, hijrah ke jalan kaki ke Taif. Tahu Taif? Tahu Taif? Taif itu bawa kereta belok kiri. Taif itu sekitar 100 km dari Makkah. Rugi kalau umrah haji tidak ke Taif. Sesampai di Taif, bukannya pencerahan, kedamaian didapat. Nabi juga berdakwah dilempari tulang unta, dilempari batu, diolok-olok, dicaci maki. Ironis dan menyedihkan, yang melempari itu anak kecuping, anak-anak di bawah umur usia-usia SD. Akhirnya berdarah kaki Rasulullah. Jibril, wahai Muhammad, kalau sampai luka darah di luka kakimu menetes tanah, maka kuratakan Taif rata dengan tanah. Rasulullah, jangan, mereka belum dapat hidayah. Malakul Jibal, penjaga malaikat di Makkah, juga menawarkan, wahai Muhammad, maukah 2 bukit atau gunung di Makkah saya tumpahkan ke negeri Taif supaya rata dengan tanah? Rasulullah menolak, jangan, baru dapat hidayah. Apa hikmahnya di situ? Rasulullah termasuk orang yang punya intelijensi question, intelijensi emotional question. Ini yang susah didapat sekarang. Banyak saudara kita ya Pak Bambana Tolo. Rasulullah itu emotional questionnya bagus, kesabaran tingkat tinggi. Akhirnya Rasulullah bersembunyi di bukit, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada masyarakat Taif, kepada anak dan cucunya agar menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Doa Rasulullah dijabah sehingga masyarakat Taif sekarang 100% Islam dan sopan santunnya tinggi seperti di Jepang. Dan Taif sekarang negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur. Nah, singkatnya cerita, karena hari Jumat. Singkatnya cerita, Rasulullah kembali ke Makkah sambil melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran, katakanlah Al-Fatihah dan sebagainya. Diikuti oleh jin, sekumpulan jin Muslim. Jadi itu jin ada 2, ada jin kafir, ada jin Muslim. Adik-adik, dengarkan dulu. Jin itu ada 2 macam, ada jin Muslim, ada jin kafir. Di WC itu, dengarkan, adik-adik, di WC itu ada jin. Kapan Ananda tidak baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, lalu mandi telanjang, lalu aku jin. Jadi kalau mau ke telanjang bulat, yang mana yang benar, telanjang bulat atau bulat telanjang? Baca dulu sebelum masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Tidak ngeliat mau ke jin. Ketika Rasulullah tadi membacakan Al-Quran dengan suara merdu, jin sangat takjub kepada suara merdu Muhammad. Itulah asbabul nusulnya, lahirnya surah Al-Jin. Surah Al-Jin juz ke-29, surah ke-72. Surah Al-Jin ayat 1. Apa artinya? Sesungguhnya saya mendengarkan suara Muhammad membaca Al-Quran yang menakjubkan. Ayat 2, menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus, dan kami akan menyembah Allah yang Esa dan tidak akan menyekutukannya. Yang punya aplikasi, buka surah Al-Jin ayat 1
sampai 2. Surat ke-72. Singkatnya kata, sampai di Makkah beliau galau di sekitar Hijril Ismail, Ka'bah. Sudah pernah pegang Ka'bah? Sudah pernah naik haji? Kalau saya sudah pernah naik haji dan tiap hari menaiki haji. You understand? Jangan kembali tidur. Galau di tengah malam didampingi pamannya Hamzah dan Ja'far. Inilah dibalik hikmah. Dengar kedul, hikmah yang pertama. Kalau Anda mengalami kesulitan, disolimi orang, dicaci maki, diolok-olok, sabar. Hakul yakin kebenaran surah Al-Insyirah ayat 56. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa arti itu? Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Apa di balik duka cita itu? Rasulullah mengutus Jibril, jenderalnya malaikat, 01-nya malaikat. Wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad di sekitar Hijril Ismail. Saya mau bawa jalan-jalan ketemu dengan saya. Jalan-jalannya tidak tanggung, bukan ke Malino, bukan ke Cibori, bukan ke Jepang, Jeneponto Pangkep, bukan ke Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Tetapi tidak tanggung-tanggung, jalan-jalan ketemu Allah. Lewat tadi Isra dan Mi'raj. Akhirnya sebelum Rasulullah mengendari borak, terlebih dahulu Rasulullah dibawa ke pinggir sumur Samsam, dicuci dadanya dengan air Samsam. Lalu diberi hikmah, ilmu dan cahaya. Lalu ditutup kembali, lalu distempel ke biang. Apa bunyinya stempel? Hatam Nabiyin, artinya penutup atau penghulu dari semua nabi. Apa hikmahnya di balik ini? Di balik dicuci hatinya. Rasulullah bersabda, ada segumpal daging di manusia. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh manusia. Hati, jagalah hati. Tidak ada yang artis di sini. Saya ulangi, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Terus lagi, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kalau mau kau cari jodoh, lihat hatinya. Bagaimana cara melihat hatinya? Langsung dibelah calon istri tak? Tidak. Tergambar dari behavior, perilaku, attitude, sikap dan perilaku. Naiklah borak. Naiklah kendaraan borak. Borak ini kecepatan jelajahnya melebihi cahaya dan suara, sejauh mata memandang. Jadi kalau borak itu melihat Pare-Pare, langsung saja melangkah tiba di Pare-Pare. Kalau dia borak itu langsung melihat Los Angeles yang sekarang hancur lebur kotanya, langsung tiba di Los Angeles. Berarti melebihi kecepatan Garuda dan pesawat lainnya. Naiklah borak, didampingi oleh malaikat apa? Jibril dan Mikail. Dalam perjalanan, ini sejarah. Dalam perjalanan naik borak diikuti oleh jin kafir, namanya jin Ifrit, berbadan cahaya. Ini menjatuhkan Rasulullah. Lalu Rasulullah dibisiki oleh Jibril, baca doa ini, hancur. Dalam perjalanan Rasulullah, sebelum ada perintah sholat, nak dengar baik-baik. Sebelum ada perintah sholat 50 kali baru menjadi 5 kali saat semalam, Rasulullah diperintahkan oleh Jibril singgah di beberapa tempat dalam perjalanan Isra'nya untuk sholat 2 rakaat. Siapa yang tahu di sini? Ku kasih kau HP ku, betul kan? Mau dikasih hadiah HP tidak mau. Yang pertama, Rasulullah singgah di Yasrib, singgah sholat 2 rakaat bersama Jibril. Yasrib sekarang berubah menjadi Madinah. Ini sejarah, Pak. Lalu tempat berikutnya singgah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berdoa dan bercakap-cakap dengan Allah dan menerima wahyu kitab Taurat. Tempat berikutnya dipersingkat 3 misalnya sampel, banyak sekali tempat, yaitu Bethlehem, tempat lahirnya
Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya kata, menjelang Masjid Aqsa, Rasulullah mencium bau harum. Harum yang tidak ada seharum minyak wangi di Makassar. Wahai Jibril, bau apa ini yang sangat harum? Itulah doa abunya Basita yang sangat harum, tukang sisir Fir'aun sekeluarga yang mati digoreng mentah-mentah. Kalau di dunia ini biasanya yang digoreng adalah ubi goreng, apa lagi tuh, pisang goreng. Ini Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun raja yang mengaku Tuhan, nah goreng pak itu kasihan Masita sekeluarga, karena Masita mempertahankan akidah dan tauhid. Nah, sampailah di Masjid Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat bersama Jibril, dia menoleh ke belakang. Banyak para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa, Ibrahim, Musa dan lain-lain. Lalu Jibril mengatakan, pimpin sholat 2 rakaat kepada para nabi. Itu buktinya Rasulullah nabi, sekalipun nabi penutup, tapi the best is the best di antara para nabi. Boleh berusia muda, tapi kalau Anda hebat bisa memimpin orang berjamaah. Seperti Nake, masih muda saya pak. Saya baru umur 20 tahun. Baru berumur 20 tahun ditambah 41 61. 61 tahun. Tapi kala ini mencangkul, kalau saya mencangkul pak. Saya di UNN digelari manusia unik yang perlu dijaga dari kepunahan, multi talenta. Setelah sholat 2 rakaat memimpin para nabi, Rasulullah ditawari 2 minuman. Apa itu? Arak dan susu. Arak dan susu. Rasulullah memilih susu. Jibril mengatakan, selamatlah umatmu, kamu pilih susu. Rasulullah pilih susu, masih banyak umatnya yang teler. Padahal Umairah selalu mengatakan, mengapa minuman keras dilarang? Ding. Jawabannya apa? Karena merusak pikiran. Akhirnya singkat riwayat, naiklah kembali ke Burak, naik ke langit pertama, ketemu Nabi apa? Nabi Adam. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi apa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi yang dapat menyembuhkan penyakit dan dapat menghidupkan orang mati. Jadi kalau ada keluargamu yang mati, mau kau hidupkan kembali, cari Nabi Isa. Tapi susah didapat pak. Jangan kau lagi mimpi begitu nah. Naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Bukan Pak Yusuf Kala, bukan Jenderal Im Yusuf yang mendirikan Al-Markas. Nabi Yusuf ini nabi yang terganteng di dunia. 65% kegantengan Nabi Yusuf Allah berikan kepada kegantengan Nabi Yusuf. 34% diberikan kepada para nabi dan rasul. 1% dibagi-bagi kepada saya, Rano Karno, Omai Rama, Amitabh Bachchan, Donald Trump. Nah, Pak Kasek, 1% dibagi-bagi. Saya itu tidak ganteng pak, cuma mempesona. Apa buktinya? Kalau saya selesai ceramah, ibu-ibu mau selfie. Kan tidak gampang itu masuk televisi. Mau ke masuk televisi? Dites pak. Ada masuk televisi tanpa tes. Televisi rosa lewat di belakang. Tapi tidak lihat ke pemirsa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun antum berada, sama aslinya tak? Lagi keempat ketemu Nabi Idris, Nabi yang 2 kali mati. Lagi kelima ketemu Nabi Harun. Lagi keenam ketemu Nabi Musa. Ini Nabi Musa, Nabi yang terkuat di dunia. Kalau dia apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Otot-ototnya itu tembus bulu-bulunya dan terlempar topinya. Dan kalau dia berkelahi belum pernah pukul lawan orang, sudah jatuh. Dia pakai teknik karate campur doti. Jemaah Isra dan Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat hafal babaina karate campur doti. Naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Mendapatkan Nabi Ibrahim sandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu kalau dijatuhkan batu ke bumi pas dapat Ka'bah.
Baitul Ma'mur. Sampai di langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon. Di situ Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Jangan dibahas bagaimana gambaran surga, gambaran neraka sudah tahu toh. Jibril sampai di situ, Sidratul Muntaha sampai di situ saja menemani Jibril. Karena kalau dia menemani ke Mustawa dan Sabah, hancur Jibril. Karena masuk alam apa tadi? Alam apa? Alam lahut, alam ketuhanan. Nah, datanglah sendirian Rasulullah menghadap ke Tuhan, Mustawa dan Sabah. Apa ucapannya? Assalamu alaina ala ibadillahi sholihim. Itu ucapan Rasulullah kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alaika ya Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Terjadilah dialog, singkatnya kata. Disitulah dialog dan mendapat perintah salat 5 waktu. Salat. Pertamanya 50 kali. Terus turun Rasulullah, ketemu Nabi Ibrahim langit ke-7, no problem, no comment. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa bilang, apa oleh-oleh dari Tuhanmu ya Rasulullah? Saya dapat perintah salat kepada umatku dan saya adalah 50 kali sehari semalam. Berarti karena umatmu ceper dan kecil-kecil. Akhirnya 9 kali bolak-balik. Yang menjadi keputusan terakhir adalah sholat 5 kali sehari semalam. Singkatnya kata, langsung kembali ke Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat. Saya tambahkan. Dalam perjalanan Isra, dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah diperlihatkan beberapa tamsil, perumpamaan. Ini yang Anda perlu camkan. Rasulullah melihat ada orang memakan daging busuk bernanah. Ada 2 macam hidangan. Hidangan merangsang nafsu makan, kadang-kadang hidangan palu basah serigala, kondro kalibosi. Ada juga daging busuk bernanah. Yang dimakan itu adalah yang busuk dan bernanah. Wahai Jibril, siapa gerangan? Itulah umatmu yang suka selingkuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada suami tak terlalu bilang setia hingga akhir. Padahal setia dimaksud selingkuh tiada akhir. Bahaya itu. Bahaya, jangan kau selingkuh nah. 1 kali selingkuh menghapus amalan 40 tahun. Bayangkan Pak. Terus ada lagi sekelompok orang menanam padi, habis dipanen langsung berbuah. Setiap dipanen berbuah lagi, setiap dipanen. Wahai Jibril, siapa gerangan? Itulah umatmu yang rajin bersedekah. Banyak kau bersedekah. Kalau banyak uangmu, jangan kau jadi caleg. Caleg itu judi-judian. Kalau terpilih aman dan terkendali. Kalau tidak terpilih bisa menjadi gila. Lebih baik bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah sakit Islam. Amalannya amalan jariah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Apa artinya nak? Biasanya itu yang kacamata pintar. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk infak, sedekah, hibah, seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai dan berbuah 100 biji setiap tangkai. Berarti pahalanya 700 kali. Lebih dari itu jika Allah berkehendak. Tapi Pak Kasek, ini Baitul Rauf dinobatkan itulah nama Kasek sebelumnya tahu? Kepala sekolah pertama. Dan betul-betul 100% dana beliau. Andaikan beliau bangun masjid 100%, adik-adik sekalian, nanti kalau di kemudian hari dan di hari kemudian Anda jadi orang hebat bangun masjid, tahu saja jadi caleg. Hasil survei di Indonesia, profesi yang paling disenangi sekarang adalah guru, perawat, dokter, semua yang bergerak di bidang sosial. Yang paling tidak disenangi teruskan bilang politik. Jangan teruskan, banyak bohongnya. Yang terakhir, contoh sampel, banyak sekali tamsil perumpamaan yang diperlihatkan oleh. Ada juga orang perempuan panjang kukunya terbuat dari tembaga neraka dan api, dia korek-korek
mukanya sampai hancur. Hancur lagi mukanya, dibulakan lagi. Nah, korek lagi, hancur lagi mukanya, dibulakan lagi. Lalu dia makan bangkai mati, orang mati di depannya. Siapakah ini? Jibril. Itulah orang yang suka gibah. Jangki baper nah. Ibu-ibu pada umumnya, bukan semuanya suka gibah. Dan gibah itu hasil penelitian saya hanya terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Di Jepang tidak ada orang saling mengurusi, Pak. Time is money, waktu adalah uang, waktu adalah kerja. Kurang lebih saya 1 bulan di Jepang meneliti perilaku orang Jepang, tidak ada gibah. Padahal Oma sudah menasihati kita, mengapa kau suka membukakan aib sesamamu, ke sana kemari kau ceritakan kejelekannya. Apalagi di situ, kuman di sebelah lautan jelas kelihatan. Apalagi di sebelah itu, gajah mati di pelupuk mata tidak kelihatan. Singkatnya cerita, tibalah kembali Rasulullah di Masjidil Haram sebelum subuh. Galau lagi Rasulullah karena ingin pidato di depan masyarakat kafir Quraisy tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dilihat oleh pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal serta abu-abu lainnya. Hati-hati Bu, pas sekarang, biar saudara sekarang sepupu jangan terlalu percaya. Dunia sudah akhir zaman, dunia mau kiamat. Pamannya sendiri yang menelanjangi. Dikumpullah masyarakat Quraisy. Sedikit lagi. Dikumpullah. Pidato Muhammad, wahai masyarakat Quraisy, saya tadi malah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke mustawa ke Sabah Arasya, ketemu Allah, dapat perintah salat untuk mengesahkan Allah. Apa aja? Dia bilang Abu Lahab, Abu Jahal, inikah yang ikuti Muhammad Rasulullah? Gilain Muhammad. Dicemokkan. Siapa yang membantu? Beliau waktu itu meyakini, hakul yakin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj melahirkan 3 golongan masyarakat. Golongan yang beriman semakin mantap imannya, golongan yang kedua ragu-ragu menjadi murtad, golongan ketiga tetap kafir. Kafir total. Yang terakhir, poin yang terakhir, apa hikmah di balik Isra dan Mi'raj? Hikmah yang pertama, adik-adik kalau menemui kesulitan, jangan mudah putus asa. Tahan banting, tegar. Ingat tadi al-insiro, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Saya juga pernah susah, tidak langsung naik seperti ini. Tidak langsung jadi profesor. Dari golongan 3A, B, C, D, 4, 4B, 4C, 4D, sekarang 4E, full. Hikmah yang kedua, jaga hati. Itu tadi dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam. Hikmah yang ketiga apa? Bahwa setiap perbuatan di dunia pasti ada balasannya di akhirat. Lewat tamsil, perumpamaan seperti tadi. Ada juga digunting lidahnya orang yang suka bohong. Hikmah yang keempat, yaitu bahwa surga dan neraka mutlak adanya. Ada pasti. Karena orang tidak beriman pas selalu bertanya, betulkah ada surga? Betulkah ada neraka? Orang tidak beriman. Ada tetangga saya bertanya-tanya, Pak Ustaz, betulkah ada kuburan? Karena tidak ada yang melapor bilang saya disiksa. Faktor imannya. Yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj dan Mi'raj tidak bisa dicerna secara analisis akal, analisis kauniyah, tetapi harus dianalisis secara rabbaniyah, iman. Tapi kebenarannya Allah berikan di surah Al-Isra ayat 7, juz ke-15, surah ke-17. Apa tadi? Apa tadi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hikmah yang terakhir, yaitu puncak dari segala hikmah, perintah sholat. Adik-adik, bapak-bapak, saribatangku semua, guru saya, senior saya, Pak Kaset, kalau mau hidupmu bagus dunia dan akhirat, Allah hanya minta 2,
Ista'inu bisabri wassalah. Perbaiki sholat dan bersabar. Orang yang tidak bisa bersabar biasanya karirnya susah, nasibnya susah. Buktinya karena Rasulullah bersabar, dapat hadiah jalan-jalan ketemu dengan Allah. Perbaiki sholatmu. Saya pikir cukup. Sebagai kesimpulan, peristiwa Isra dan Mi'raj jangan hanya sekedar peringatan, tapi petik hikmahnya. Tegakkan sholat. Karena sholat miftahul jannah, kuncinya surga. Sholat miftahul khair, kuncinya kebaikan. Dan sholat sholat imanu dia. Sholat adalah tiannya agama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.